Oke. FPK ini pertama kita tawarkan ke publik, justru yang menentang itu banyak orang KILI. Kenapa? Why? Satu pertanyaannya, kenapa membangun rumah di dalam rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Silakan kita minum kita. Nah, hari ini spesial lagi kita podcast. Kemarin sudah beberapa komunitas. Nah, ini organisasi atau apa? Ormas ya? Ormas. Nah, saya sudah bersama dengan narasumber hebat. Beliau adalah ketua FPK. Nah, Bapak Erwin Lamporo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya panggil Bapak atau Kande ini? Atau panggil ketua? Abang saja ya. Oh, abang. Abang. Biar lebih mudah ya. Oh iya. Jadi saya kalau dilihat model gue ini kan sudah seperti penyiar TVRI kan, memang ya. Dan saya punya co-host juga. Vini saya sudah tendang lah. Tidak cocok dia. Jadi saya sudah bersama si dia ini co-host saya lagi. Jadi ketua, kita sebelum kita masuk ini kan dalam rangka HUT FPK. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke situ, jelaskan dulu apa sebenarnya itu FPK. Jadi FPK ini singkatan dari Front Pemuda KILI. Oke, Front Pemuda KILI. Memang dulu awalnya ketika kita menawarkan nama ini ada dua yang muncul. Pertama forum, Oke. kedua front. Jadi forum ini diinisiasi oleh teman-teman yang di usia saat itu 40 tahun ke atas. Oh, kalau forum? Iya, maunya forum. Nah, tapi teman-teman yang Bukan front. ya. From itu dari. Oh iya. Jadi teman-teman yang 40 tahun ke bawah mengusulkan untuk front. Front. Ya, Oke. jadi lebih memiliki daya gedor dan semangat yang luar biasa. Oke. Terus kita tujuannya apa sebenarnya FPK ini? Ya, ini pertama sebagai wadah berhimpun lokal. Wadah berhimpun lokal. Ya, jadi kita mau melahirkan simbol-simbol lokal pada saat itu. Oke. Ya, kita mau teman-teman yang lokal ini mau menunjukkan eksistensi dirinya. Oke. Ya, jadi bukan berarti kita bersaingan dengan KNPI, tidak. Tapi memang kita bisa seperti KNPI. Oh iya, tapi dia seperti KNPI tapi versi lokalnya. Iya, versi nah kalau lokalnya. kalau KNPI kan dia wadah berhimpun OKP. Iya. Jadi ada OKP ini di dalam KNPI. Kalau FPK berarti ada apanya di bawah ini? Iya. Wadah berhimpun kan dia. Jadi KILI ini terbagi dari 32 sub etnik. Sub Etnik. Jadi ada KILI Daa, ada KILI Unde, ada KILI Rai, ada 32 itu? Iya. Jadi inilah yang kita coba himpun menjadi sebuah wadah menjadi Front Pemuda KILI. Oh, berarti KILI ini berhimpun di bawah FPK? Ya. Wah, keren. Kalau kita bicara soal program-program FPK, apa saja program-program FPK sebenarnya gitu? Kita banyak. Program-program kita pada prinsipnya lebih banyak pada kegiatan-kegiatan sosial. Oh, kayak Karang Taruna dong? Ya, Oke. tapi kita juga tidak mengadopsi itu. Oke. Dia lahir dengan prinsip-prinsip yang lebih identik untuk memunculkan kearifan lokal tadi. Oke. Ya, jadi sosial, politik, ekonomi, budaya kita masuk di situ. Oke, sosial politik juga? Iya, kita masuk di situ. Contohnya Pak? Jadi di politik kita meminta kader-kader lokal ini untuk tampil di panggung-panggung politik. Banyak potensi, tapi kan kesempatan yang tidak ada. Cuman untuk politik Pak? Tidak. Jadi yang saya sampaikan tadi. Jadi ada politiknya, ada ekonominya, ada sosialnya, ada budayanya. Oke. Ya kan? Ada juga ekonominya. Oh, jadi pengusaha? Ya, kalau di di ekonomi itu kita bagaimana mendorong rekan-rekan yang punya potensi dan kemampuan itu diberikan kesempatan oleh pemerintah. Oh. Jadi kita menjadi jembatan untuk menyampaikan kepada pemerintah bahwa teman-teman ini punya potensi. Oke. Dengan nilai budget yang kecil, kemudian kita meminta kepada pemerintah untuk memberikan dukungan. Oke. Ada enggak yang sudah berhasil gitu? Alhamdulillah. Yang kita dorong, yang FPK dorong lalu kemudian berhasil? Alhamdulillah. Sudah banyak. Di kayak bidang-bidang tadi, ada di bidang politik, di bidang usaha, ada kah? Ya, kalau contohnya, ya maksudnya kan takutnya orang bilang, wah Yahanu juga ini FPK. Maaf ini ketua, mumpung ada ketuanya itu, kita kritis aja. Kalau untuk kita mulai dari politik ya. Oke. Kita kemarin bekerja, tapi memang untuk menentukan identitas lembaga ini ketika kita masuk dalam ranah politik itu kita sembunyi. Oke. Tapi pada prinsipnya simpul yang bergerak itu adalah FPK. FPK. Oh iya. Ya, kan Kayak kita- tim gerilya dia. Ya, kita tim gerilya. Karena kita tidak boleh ada di satu warna.
Oke. FPK ini menghimpun semua warna, biru, merah, kuning, hijau di langit yang biru, ada semua di FPK. Berarti ada juga di langit Ya, FPK. di langit biru. Berarti dalam satu FPK ini menaungi banyak partai saja Pak Ya, ya? jadi Tidak. ya, Tidak condong ke satu Oh, partai. iya. tidak kecondong satu partai. Berarti setiap kegiatan partai FPK mau ikut di situ dalamnya. Ya, jadi kalau ada kegiatan partai, kita diundang secara resmi, maka kita hadir. Oke. Tapi tidak mendukung salah satu partai tersebut. Iya, biasanya FPK diundang di dalam kegiatan partai itu biasanya masuk dalam segi pengamanannya. Oh iya. Kayak Koti. Ya, kita kan punya satgas. Oh, ada kita punya satgas? laskar. Oh Jadi iya. Laskar Tomalanggai namanya. Tomalanggai. Iya. Kalau Tine Membini ada juga. Ada juga. Hah, serius sih saya pencet. Rencana beli ini kita mau ke sini. Oh, iya. Tapi itu mohon maaf ini kan ini sudah jadi rahasia umum. Iya. Kalau kita bicara FPK, sebenarnya bukan cuma satu FPK ada di Palu ini. Ada FPKB. Ya. Nah, kenapa bisa terpecah-pecah lagi nih? Jadi kalau gelas itu tidak mungkin pecah Oh, kalau iya. dalam satu tujuan yang sama. Iya, kecuali istri Farad Abbas kan ada. Iya, gelas-gelas pecah itu. Gelas-gelas kaca. Oh gelas dari maaf. Dia milik gelas pecah. Jadi sebenarnya keberadaan organisasi lain itu memang sudah menjadi sunatullah. Oke. Setiap organisasi yang besar itu selalu ada yang mengadopsi. Oh iya. Jadi kalau saya prinsip saya seperti itu. Oke. Iya. Jadi mau mengikuti kegiatan eksistensi FPK itu tidak pernah ada orang berpikir dari sejak dulu itu untuk mendirikan sebuah organisasi lokal. Oke. Saya pernah berdiskusi dengan Kak Longki, dengan Kak Cudi. Oh panggil kakak? Iya. Akrab banget. Daripada saya panggil Kak Kendo kan susah. Jadi kita pernah berdiskusi dengan mereka. Mereka pernah mendirikan yang namanya organisasi Kaili. Saya pernah ingat sekali itu. Dan itu dibangun rencana di tempatnya Pak Bustami Nonci. Oke. Jadi itu kambing sudah siapkan untuk mendirikan organisasi itu. Sampai kambing itu beranak pinak, organisasi itu tidak jadi berdiri. Berarti cuma habis direncana. Ya, waktu itu saya juga tidak pernah bertanya kenapa itu terjadi. Tapi memang itulah yang disampaikan ke saya pada saat itu. Oke. Terus? Nah, menjadi motivasi saya dan teman-teman untuk menyatakan kami start, jangan ada bantuan. Dia bagi bantuan? Iya, kita tidak pernah bawa proposal mendirikan organisasi pertama. Oke. Dan memang saya berprinsip sama teman-teman, organisasi yang didirikan dengan keringat dan air mata pasti panjang. Pak betul. Pak, kalau saya mau bertanya FPK ini dia masih mengangkat etnik Kaili kayak potong ayam putih, kalau masih tradisional seperti dulu atau sudah modern? Tidak. Kita mengikuti juga prinsip-prinsip agama. Oke. Ya. Yang bertentangan dengan nilai-nilai agama kita jauhi. Oke. Kenapa aku bertanya begitu? Tidak kan biasa orang Kaili itu Iya, budayanya kental sekali. Identik dengan itu. Oh iya. Yang penting jangan sampai menyalahi aturan agama. Iya. Oke. Terus sorry nih ketua, kalau saya bicara soal FPK, ketua sudah berapa lama jadi ketua FPK? Semenjak berdiri sampai hari ini. Kenapa jadi ganti-ganti? Tidak demokratis ini organisasi ini. kalau begitu kapan berdirinya ini Pak? Iya. 2005. Lama sekali. Iya. Woi, lama sekali sudah commute. Harusnya commute diganti sih. Maaf ini kan orang pasti melihat di sana. Sama. Agak commute terus ketua. Minta maaf ini ketua. Kenapa jadi ganti-ganti ini? Jadi pada prinsipnya sebenarnya bukan saya yang menilai itu, tapi mencari sosok pemersatu ini masih agak sulit. Oke. Jadi besar kecilnya sebuah lembaga itu tergantung sosok dari seorang leadernya juga. Leader. Ya, Terus terlalu bahasa Kailis kayak Ya, bahasa Inggris. saya mau kasih leader. masuk sedikit dengan Cina ya. Oke, tergantung Ya. seorang leader. Jadi sosok kan kita begini. Pertama tujuan mendirikan organisasi ini berjalan dengan baik, kemudian bagaimana menyelamatkan organisasi ini. Oke. Itu juga tujuan yang paling. Makanya kenapa banyak kader-kader muda seperti contoh ini Agung. Agung. Saya sampaikan, dari sekarang kau sudah harus perlihatkan eksistensimu. Karena suka tidak suka, waktulah yang akan mengganti kami. Iya. Kalau bicara usia muda, tidak boleh berhitung angka. Oke. Ada orang berusia 20, tapi kelakuannya 70 tahun karena dia tidak pernah berkreasi untuk berpikir bagaimana memajukan dirinya. Tidak usah berpikir memajukan orang lain dulu, dirinya dulu. Oke. Ya, makanya saya melihat contoh bagaimana pemuda Pancasila dipimpin oleh Bung Yapto yang lahir dari tahun 50 malah. Iya betul. Jadi lebih dulu daripada FPK. Lebih dulu jauh lebih dulu Iya. dari kita. Tapi memang yang saya maksud di sini ini semangat. Semangat. Oke.
Keren, keren, keren. Pak, apa syaratnya untuk menjadi anggota FPK? Nanti mau jadi masuk FPK? Jangan kalau syaratnya bisa bahasa Kaili sama si little. Little, mantap. I like that. Kalau dia bilang Pak Hidayat, I like that. I like that. Bagaimana itu gitu? Sebenarnya tidak sulit. Cukup mengisi formulir, kemudian bersedia mengikuti peraturan organisasi. Yang saya mau tekankan di sini bahwa front ini lahir tidak dari komunitas Kaili murni. Karena pendiri kita 5 orang, itu ada 2 Makassar. Aduh, tidak resmi berarti. Ya, jadi kalau orang bilang itu kenapa harus ada dia? Kenapa? Kenapa harus? Ya bukan. Sekarang pertanyaannya, mendirikan Sarawak Channel. Waduh. Dan Tendang lagi Sarawak Channel. ketika diamini oleh sekian orang, maka itulah menjadian bagi Sarawak Channel. Oke, betul. Karena ada yang bilang, untuk apa Sarawak Channel itu? Mau apa? Mau ini? Pasti akan ada yang tidak respect dengan harapan-harapannya Komio. Betul. Yang tidak mau Komio maju. Betul. Kan itu. Tapi tangan tuh sebegini. Iya. Iya. Saya agak teringat. Gerakan tangannya dilarang. Soalnya saya kalau lihat Komio saya begini. Tangan tuh sebegini. Ya, ini Oke. saya kalau lihat Komio terinspirasi saya begini. Berarti 5 orang tidak murni Kaili yang mendirikan FPK ini. Karena Karena orang ikut mengamini. Iya. Keren. Karena pada waktu itu mereka mengikuti gagasan-gagasan kita. Oke. FPK ini pertama kita tawarkan ke publik, justru yang menentang itu banyak orang Kaili. Kenapa? Why? Satu pertanyaannya, kenapa membangun rumah di dalam rumah? Iya betul. Betul kan? Kan kita sudah masyarakat Kaili. Iya. Gak usah lagi ada frontnya. Tidak usah ada foronnya. Oke. Kenapa? Saya menjawab bahwa sebuah halaman itu harus dipagar. Oh iya. Ya, kalau tidak dipagar, tidak ada pembatas. Semua ruang orang akan masuki. Ya, satu yang harus kita jaga, eksistensi politik ini harus didominasi oleh orang-orang lokal. Ada pertanyaannya kenapa? Karena dari politik ekonomi itu bisa maju, sosial pendidikan itu bisa maju. Maka ini harus kita pegang. Oke. Terus sorry gitu, kalau saya bertanya tentang aktivitas lain selain jadi ketua FPK. Saya sudah dari 2005 ini macam cari kerjaan lain. Iya toh. Cuma bawa urus FPK terus. Ada enggak kerjaan lainnya ketua? Maksudnya untuk apa? Repot apalagi digaji nih, minta maaf ini. Jadi kalau kerja sampingan itu ada. Oke. Ya apa namanya ya? Kalau kerja-kerja Influencer. Wah. Apa sih Kaili influencer itu? Apa ya? Tidak. Yang penting bahasa tapi Kaili. maksudnya ada kerjaan. Ada kegiatan. Tapi maksudnya poin saya adalah poin saya kayak moderator sekali sederhana. Tapi maksudnya poin gue adalah kenapa capek-capek lagi urus FPK? Nah, sudah ada pekerjaan lain. Beda apa ini? Macam lain saya rasa. Lanjut. Jadi kalau organisasi ini kan pengabdian. Oke. Kalau tidak kita siapa lagi? Berarti nunggal sekali. Iya. Maybe apa isi Ya, apa? berbeda itu. Oke. Pak, tapi saya penasaran nih FPK ini jarang sekali saya dengar atau saya kurang paham. FPK jadi- ini apa? Sudah karya-karya yang dia kasih keluar. Jadi nanti ada orang di rumah buat review FPK. Ada berapa lagu ya? Kan ditanya apa sudah yang kita keluarkan, ada 10 lagu yang Iya, maksudnya mungkin jarang. Terusan apa kah? Iya. Oke. Secara real ketua. Ya, kalau di organisasi kita ini pada prinsipnya salah satu kerja-kerja sosial tadi toh, kemudian kita banyak memberikan advice kepada masyarakat kecil yang bermasalah hukum. Pendampingan hukum. Pendampingan hukum itu juga kita lakukan. Oke. Ya, karena biasanya karena ketidakpahaman mereka itulah yang membuat mereka buta masalah hukum tadi. Kita masuk di sana memberikan Jadi advice. seperti LBH gitu. Ya, kalau LBH dia Lembaga secara de bantuan, facto, iya. secara de facto de jure-nya kan. Kalau ini- kita mendampingi saja. Tapi pada prinsipnya Cuma memberi. iya, kita memberikan penguatan moral kepada dia. Penguatan moral. Oke, keren. Terus sebenarnya si dia juga FPK juga. Dia kan masuk syarat nggak dia kalau jadi FPK? Sangat masuk. Iya kan? Tapi saya tidak tahu bahasa Kaili, Pak. Iya. Apa FPK itu kan bukan hanya Front Pemuda Kaili, tapi FPK juga kan favorit pria Kaili, Ya, ya kan? itu. Kakak ini juga bisa dibilang FPK. Kenapa? Favorit perempuan Kaili. Tapi kalau itu sudah FPK juga itu. Fitnah paling kejam. Babong sudah itu, babong. Terus kita masuk ketua HUT FPK. Ini HUT keberapa berarti? 17. 17. Sweet 17 dong. Nanti saya kasih surprise gitu selanjutnya. Saya tadi pikir ada lilin di sini. Apa nanti yang akan dibikin di HUT FPK ini gitu?
kita berencana itu karena yang kemarin kegiatannya agak seremoni. Nah ini kita mau bikin ada pesta rakyatnya. Oh, pesta rakyat ini saya agak menyebalkan sih gitu. Betul nih, sorry nih. Karena setiap kelurahan sudah bikin pesta rakyat. Ini pesta rakyat bagaimana lagi? Ya kalau kita kan mengikuti teman-teman pengusaha kecil, gitu, usaha mikro itu. Jadi mereka meminta kepada kita buat ruang seperti ini. Jadi pada prinsipnya kalau di FPK itu kita lebih banyak menerima masukan dari mereka. Karena benefitnya mereka juga yang merasakan itu kan. Oh iya, demokratis juga ini. Kita tidak mau membuat kegiatan kemudian menaruhkan kepada mereka. Mereka yang datang, Pak, bikin seperti ini. Bikin? Iya, kita ikuti. Oh gitu. Terus dananya dari mana gitu? Kalau mereka meminta biasanya mereka siap. Oh begitu gitu? Iya. Oh, kenapa orang bisa siap begitu dengan dananya? Biasanya kan orang meminta saja, tapi ini sudah siap dengan dananya loh. Kan kalau mereka bikin pesta rakyat itu pembeli masuk. Oh, itu hitung-hitungannya. Iya, jadi mereka hitungnya di situ. Kalau kita cuma menyiapkan memfasilitasi. Iya, tempat berarti saja. Berarti kan kayak wadah saja begitu, Pak. Iya, kita bisa jadi wadah, bisa jadi wadi, ya. Wadur juga bisa, wadir juga bisa. Nah, rencana kegiatan puncaknya kapan? Insya Allah tanggal 16 Desember. Oh, Desember. Oh, seharusnya di November ini. Oke, kenapa? Cuma karena ada beberapa kegiatan teman-teman yang padat di November, termasuk Bung Agung yang harus ke Morowali. Oh iya, ditunggu Agung. Iya. Seberapa pentingnya Agung nih? Penting sekali buat dia. Oh, dia pilar utama di sini nih. Oh iya, cuma Agung saya kan dari. Kalau ada Karif satu, no? Iya. Saya Front Pemuda Banggai sekarang. Oh, orang Banggai. Saya di mana saya dibesarkan, saya di sini. Iya. Tapi Kakak tinggal di sini. Sudah, saya Forum Pemuda Kampung Baru saja. Berarti FPKB itu. Iya. Forum Pemuda Kampung Baru. FPKB betul. Terus Ketua, FPK ini kan sudah begitu lama. Lalu kemudian tidak adakah orang yang mengkritisi FPK kalau kayaknya ini ditunggangi seseorang untuk kepentingan politik? Sudah pernahkah Ketua dapatkan masukan-masukan atau fitnah-fitnah seperti itu? Banyak. Bahwa kita dianggap seperti itu banyak. Yang biasanya yang menyampaikan itu kan lawan dari orang yang kita berikan dukungan. Sekarang ketika Bung Arif masuk dalam satu komunitas politik tadi, orang akan bawa Saraba Channel-nya. Padahal yang masuk di situ tadi itu pribadi seorang Arif. Karena Saraba Channel identik dengan Arif, Arif identik dengan Saraba Channel, maka Saraba Channel tidak identik. Maka itu yang orang bawa. Tapi gitu, saya bingung. FPK ini kan Front Pemuda Kaili. Nah, terus Kaili ini kan biasanya hanya ada di Palu. Tapi kemarin tahun lalu saya ikut HUT-nya itu. Ya mungkin. Nah, tahun lalu saya ikut HUT-nya itu. Ada juga FPK Morowali, FPK ini. Ngapain juga ada itu lagi gitu? Iya, jadi kita bentuk di hampir 11 kabupaten satu kota. Kenapa jadi 13? Kalau orang Jawa saja ada komunitasnya di Palu. Terus gue jawab, kok saya sih tidak. Kenapa harus ada itu gitu? Harus ada. Kita pengen semua lini itu kita ada. Supaya garis koordinasinya juga bagus. Ketika ada kebutuhan-kebutuhan penting di daerah-daerah lain, kita bisa berkomunikasi dengan teman. Salah satunya misalnya ada teman yang punya kegiatan di luar. Kita tinggal bisa komunikasi. Ada saudara kita di situ. Berikan support dia, berikan dukungan dia. Itu juga salah satunya. Keren. Jadi kalau ada pemuda Kaili merantau, hilang arah, mau bertanya sama siapa, ada FPK. Ada. FPK sekretariatnya ada enggak? Ada. Di mana gitu? Sekarang di Tinobala. Pas pembelokan itu? Ya, apa setahu saya FPK kegiatan-kegiatannya kalau biasa sifatnya seremonial cuma domino terus saya lihat gitu. Domino ya? Iya, macam tidak ada kegiatan lain, tapi bisa disampaikan ada kegiatan-kegiatan lain. Banyak. Kalau untuk sosial apa semua gitu ya sudah disediakan. Iya. Ya kemarin kita ada kegiatan sunatan massal. Sayang sekali saya sudah disunat, kalau belum saya ikut juga. Iya. Berbeda, FPK itu bisa 3 kali. Hah? Bisa 3 kali. Hilang kepala. Sudah, jangan komen. Saya tidak komen. Apa lagi kita? Banyak. Sunatan massal. Bisa sunatan massal, kemudian bibir sumbing. Lanjut. Katarak, ya. Itu jadi kegiatan-kegiatan yang kemudian advis tadi, bantuan-bantuan hukum tadi pada masyarakat kecil itu. Biasa saya lihat juga FPK ini bahas skop banjir di rumah orang. Ya, termasuk itu. Itu skopnya disiapkan sendiri gitu? Kita bawa sendiri. Jarang sekarang. Mandiri memang. Iya, soalnya jarang sekarang orang mau. Kalau biasa saya sebutnya termasuk saya gitu. Saya ini relawan Instastory sebenarnya.
Jadi saya datang ke tempat bencana ini cuma mau bahas story sebenarnya. Tapi kalau FPK baskop, terus bakasi bersih rumahnya orang dan tidak dibayar itu gitu. Bagaimana caranya supaya orang bisa begitu gitu ya? Artinya saya bangga juga dengan teman-teman. Pada prinsipnya. Iya, di Bangka saya lihat. Iya, di Bangka satu. Iya. Kemudian kita bahasa ya kan. Iya. Jadi pada prinsipnya ini teman-teman ini orang sudah berkeluarga. Iya. Jadi ketika mereka bilang ketua kita mau turun, saya sampaikan itu tidak ada dananya. Kami lillahi ta'ala. Tapi alhamdulillah juga dengan niat yang lillahi ta'ala tadi, ada saja juga rezeki mereka dapat di lapangan. Ada saja tiba-tiba pejabat yang datang memberikan support, ada pengusaha yang datang memberikan support. Saya bilang itu rezekinya kita. Amin. Berarti awalnya niat baik. Ya. Harusnya kalau niat baik itu pasti ada saja yang bantu. Pasti ada. Hari ini kalau kami punya niat baik, kakak Sek pasti kasih sesuatu. Iya. Iya, persoalannya kan ini sek A lagi. Sek FPK ini sudah berapa kali juga dia janji saya Dokter Delis tapi begitu. Tapi saya jujur saja nih, mana tuh Bupati Morut katanya mau didatangin ke sini. Nanti pulang dari Singapura. Iya sih, Singapura tapi bukan Adipura. Saya kalau sudah bicara di Pura sebenarnya pada prinsipnya, ini pada prinsip. Tapi ada, maksudnya FPK mendukung program-program kota sampai sore gitu. Iya, kalau kita pada prinsipnya setuju. Oke. Kita memberikan dukungan itu. Semua kegiatan yang sifatnya positif itu dan itu dirasakan manfaatnya kepada masyarakat banyak, kita mendukung. Oke. Tapi saya belum pernah juga lihat FPK kritik pemerintah ini. Ya kalau ada Jangan-jangan ini apa? Dilindungi, iya pro. Maksudnya kan harus jadi sparring partner kalau istilahnya kan. Tapi kalau saya lihat ya ada ini. artinya belum ada yang juga fundamental yang perlu kita kritik. Oh, berarti masih berjalan aman ya? Masih artinya tingkat kesalahannya itu apa masih nilai normatif aja begitu toh. Iya, apalagi pengguli topo Jawa ya. Iya, betul. Apalagi seknya juga ASN. Dapat teguran SP3 Bang. Iya. Jadi pindah ke Palu. Iya, di bank itu. Saya mau tanya ini, apa arti dari lambang ini? Cerdas mungkin ini makanya ini begini kok jadi kok harus begini ya Allah. Apa artinya? Pasti ada artinya. Ini sebenarnya panjang kalau kita mau menjelaskan, tapi pada prinsipnya seperti tampi itu melambangkan Yang mana tampi itu, Pak? Ya, yang ini loh. tempat Jangan. yang kita pegangnya segitiga itu tampi. Oke. Kalau bahasa Indonesianya perisai. Oh iya. Itu sebagai pelindung toh, kita menjaga paham-paham radikal masuk kepada daerah kita. Nah, kemudian guma melambangkan ke perkasaan. Bagaimana orang-orang lokal juga itu memiliki keperkasaan, bukan dalam prinsip sifat keberaniannya, tapi kita perkasa dalam persoalan menciptakan lapangan pekerjaan, mau bertarung dalam peningkatan eksistensi masyarakatnya. Perkasa ya? Ya, seperti itu. Kemudian kalau lambang itu di bawah itu mesin itu kerja keras. Ini ya? Oh ini. Iya. Oh. Berarti itu yang gambar itu bukan gambar kartu tuh. Bukan Kelor toh? bukan Joker itu. Kelor. Yang begini cidu. Kenapa kelor? Satu kelor. Begitu memang kalau 3 kelor. Oh, ini mesin untuk melambangkan kerja keras. Keren. Kemudian itu kelor toh, itu melambangkan kearifan lokal. Kalau warna ada punya arti sendiri nggak? Iya. Punya maksudnya kalau kuning ketuanya, kalau biru ini ada siapa tahu. Tetap ada. Jadi seperti kuning itu kan melambangkan Pohon. Ya, bukan nak. Iya, lanjut. seperti itu. Kuning itu warna orang Kaili. Oh iya. Kuning melambangkan apa tadi kita? Ya, kalau di kuning itu yang kita tahu itu lambang persatuannya. Oh. Kalau merah itu masuk dalam Keberanian. ya salah satunya keberanian. Oke. Ungu ini. Nah itu yang susah menjawabnya. Kalau biru Ini ungu atau biru? biru dia. Oh, biru. Iya, biru. Dongker. Unguan. Biru dongker. Biru anu. Biru dongker. Biru dongker. Iya. Tapi ketua, aduh, dia bisa bicara politik lagi ya. Jangan nih Kan politik di sini. Iya. Soalnya PK itu netral. Netral, betul. Meskipun ada beberapa kader-kadernya juga dalam. ikut Anggota bertarung. partai. Anggota partai dan ikut berkontestasi gitu. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan nih. Ya, kita mau buka pertanyaan dulu gitu. Iya. Karena tadi kita sudah pasang fotonya ketua yang pakai baju FPK yang keren sekali itu. Ya itu ya begitu. Iya, baru sudah banyak yang bertanya. Tapi ketua naik sekali ban gitu. Iya itu lah persoalan. Iya. Tapi tidak, perut sih oke sih menurut saya. Nanti Cynthia yang baca. Ini dari Laju Wardi, FPK versi keberapa ini? Oh, ada banyak versi ternyata FPK. Ada tuh. Seperti yang disampaikan tadi. 2 tadi itu. Iya. Oke. Kalau kita yang pertama hadir. Yang pertama itu bisa dipertanggungjawabkan bahasa ini ya? Iya.
Karena saya khawatir orang Maisa marah kan. Iya. Jadi jawabannya yang pertama. Iya benar betul. Lanjut. 2024 aman aja. Saya punya Kakanda ini, sampaikan salamku ke beliau. Kok mengerti nggak bertanya? Masih saya punya Kakanda ini, sampaikan salam ke beliau. Oh beliau. Anu dia pakai ejaan Soeharto juga. Ini salam ini ketua dari 2024 aman aja. Oke. 2025 sulit lagi kan? Ya. lanjut. Tapi FPK harusnya bisa bikin podcast juga ini ketua. Kan mengundang orang-orang Kaili dan kan banyak prestasi-prestasi orang Kaili itu harusnya bisa. Jadi kalau saya melihat begini, jangan kita meniru rezeki orang. Ini bagus ini. Kalau saya justru FPK nanti mensupport Sahabat Channel. Top dah. Jadi kalau Pandai rekaman ini. Iya, betul. Begitu langsung ya kan sudah dipahami lah itu ya. Susah sih. Saya pengen nih bicara politik tapi dibatasi. Tidak boleh. Iya. Ini apa ini? Oh ini. Kalau tidak ada darah Kaili, sorry. Kalau tidak ada darah Kaili tapi mau belajar suku Kaili, bisa gabung di Front Pemuda Kaili, Pak. Oke. Bisa. Oke. Ya, tapi bukan menjadi syarat harus pintar bahasa Kaili itu. Oh, ini kalau tidak ada darah Kaili masalahnya? Iya. Oh, tidak ada jadi tapi syarat. kan kita namanya tinggal di Palu, ya orang Kaili tuh. Ya. Oh, begitu kan? Di mana tanah dipijak, di mana bagaimana bahasa? Rumbat. Bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oh iya. Berarti bukan menjadi syarat darah Kaili. Tidak menjadi syarat itu. Jadi siapapun yang mau mengabdi untuk daerah ini dia bagian dari masyarakat Kaili. Oke, keren. Tapi ketua, kalau kita bicara soal stigma orang-orang Kaili tuh, kayak orang Kaili ini kan kok pasti persen dia kan tuh. Orang Kaili kalau so banyak so malas bajual. Biasa jual nasi kuning, tapi begitu ada uangnya, ada pesta sedikit malas bajual. Memang tipikal orang Kaili seperti itu kah? Saya pernah ke Bandung. Ya saya juga pernah, jangan pernah kan? Ya. Jadi ini basomu. Ya, memang sudah harus begitu. Inilah karakter orang Kaili itu. Namango. Jadi kita ke sana itu sebenarnya dalam rangka studi banding toh. Oke. Kita mau cerita dari beberapa daerah yang kita masuki semua punya problem yang sama. Orang lokal itu pekerjaannya kalau dia masih tinggal di situ seperti tadi, dia lebih condong pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya malas. Oh, kegiatan itu ya? Iya. Oh iya. Jadi saya berkomunikasi dengan beberapa teman-teman itu 10 tahun lalu ketika organisasi ini masih baru, kita coba studi banding ke sana. Dan hampir sama prinsipnya. Orang lokal itu ketika dia sudah kerja, dia makan pagi, dia sudah tidak pikirkan nanti, dia tinggal dipikir sore lagi sebentar. Kurang lebih sama tipikal masyarakat lokal yang tinggal di lokasi mereka. Oh, berarti di Bandung begitu juga? Sama kurang lebih. Ada juga studi mari di Bandung, maksudnya kan? Ada studi mari. Jadi kalau saya lihat kurang lebih sama. Oke. Tapi biasa orang Kaili tuh Pak, otomatis sebelum orang Cina datang, orang etnis lain datang, dorongnya punya tanah di kota Palu tuh Pak. Iya. Tapi sekarang ini orang Kaili malah tinggal di gunung, di pinggiran-pinggiran kota, dijual. Baru pas sudah bermasalah, dibilang lagi ini tanah ini sudah milik keluarga ini, padahal lalu sudah pernah dijual. Oke. Itu kelemahan. Dari dulu sudah ini kita pelajari. Jadi masyarakat pendatang ini kontrak ke depan rumah. Kemudian buka toko di situ. Kemudian yang menjadi kebiasaan masyarakat kita itu ya salah satunya kebutuhan mendadak, pinjam. Pinjam dulu 100. Pinjam dulu 100 agar silaturahmi tidak putus tadi. Iya. Begitu dikasih dihitung kemarin sudah lebih dari kapasitas rumah. Oke. Sudah diambil. Akhirnya. Pindahlah. Ini sebenarnya sudah hampir 10 tahun lalu juga kita. Oh, begitu sejarahnya ini. Iya. Sampai orang pindah di gunung. Ya, jadi kalau tempat itu habis ya mau lari ke belakang. Ya kita anggapnya ke belakang dulu. Di belakang itu kan cuma ada gunung. Kalau di muka ada laut. Iya. Nah, di tengah-tengah Sahabat Channel. Masalah ini. Berarti stigma bahwa orang Kaili ini malas, terus kalau ada pesta berhenti lagi bajual, itu sebenarnya terjadi juga di daerah-daerah lain. Semua hampir merata di seluruh Indonesia itu. Kalau misalnya nih sebagai ketua Front Pemuda Kaili, orang Kaili sebenarnya bagaimana dan tipikalnya? Saya pernah apa ya? Saya pernah juga nanti kerja di Jepang itu. Saya belum. Kalau itu pasti kamu tidak pernah. Oh, tinggi memang sih. Saya kasih masih yoker warna memang. Iya. Tadi film Jepang seriusan nonton kan? Om Garno itu. Oh, aduh.
Saya melihatnya di situ. Jadi kita berapa orang masuk dalam pabrik, kemudian dijelaskan cuma dengan menggunakan ngite, kite, boete. Lihat, dengar, dan ingat. Saya melihat potensi kita anak-anak KAILI itu juga cerdas. Karena hanya dalam waktu 3 bulan kita mampu menguasai satu mesin. Dengan bahasa yang tidak bisa kita pahami. Dia cuma pakai bahasa tubuh saja. Dia terus pakai bahasa Jepang, tapi kita cuma pakai akal saja bayangin. Oh ini, berarti ini. Jadi saya melihat hampir juga kita tidak kalah dengan orang-orang luar. Ya, jadi kalau orang KAILI ini kalau di luar, dia rajin, dia teguh, dia kokoh, karena mau berharap dengan siapa. Iya. Iya. Tapi kalau di Kampuang, karena apalagi Kampuang Buar. Karena ada totangga, ada kelor, ada kelapa, malas lah. Berarti sebenarnya orang KAILI ini cerdas kalau survive Tapi kalau di sini ya adem-adem saja dia. Tapi orang KAILI tuh baik-baik juga, Kak. Kalau kau suka orang KAILI apa? Kan banyak KAILI nih, KAILI Rai apa sih? KAILI Ledo. 30 berapa? Iya, 32 subetnik. 32. Kalau kau KAILI apa? Saya KAILI Ledo. Kenapa kau suka KAILI Ledo? Daripada Ledo KAILI. Iya. Luar biasa. Saya pakai nanti bahasa itu. Saya KAILI Ledo daripada Ledo KAILI. Mohon kalau itu kita harus tanda tangan. Ada di kita itu dia bisa. Oke, pertama cepat tangkap. Apalagi orang KAILI, kalau orang KAILI tipikalnya gitu. Kan ini supaya kita tindakan juga orang KAILI. Karena jangan sampai stigma orang KAILI malas ini menyebar luas. Karena kebohongan yang ditata dengan rapi akan jadi kebenaran. Yang mana? Suka ya? Kebohongan yang berulang-ulang akan menjadi kebenaran kan? Iya. Itu prinsipnya kita sebagai warga negara ini dari perjalanan kita itu hampir sama. Tipikal masyarakat Indonesia, kalau bahkan kita bicara pada Asia, level Asia Tenggara itu hampir sama. Yang berbeda kalau kita sudah masuk ke level Asia, berbeda di sana karena di sana itu mereka punya 4 musim, sehingga mereka itu harus rajin. 4 musim ya? Ya, panas, dingin, kemudian musim musim gugur itu 4 itu. Musim pilik tidak ada? Ya, tidak ada. Nah, kalau mereka itu tidak menanam pada 1 tahun itu pada saat musim panas, mereka tersiksa. Kalau kita kan hangat terus. Iya. Hangat, panas. Hangat aja dulu. Tunggu jangan cerita gitu. Tapi ada nggak ciri khas orang KAILI yang ketua lihat? Kabaga. Kabaga ini keras kepala. Kenapa? Tapi keras kepala dalam hal apa? Ini positif atau negatif? Kan Kabaga ini kita tidak mau mendefinisikan ke hal-hal negatif. Ya, kita melihat juga dari sisi positifnya. Walaupun tidak hampir semua nilai positif yang kita tawarkan itu dianggap positif oleh orang lain. Ada penilaian yang sifatnya itu objektif individual. Dia menilai itu objektif tapi individual pribadinya. Ada yang negatif tapi faktual. Tapi saya yang tidak menerima, tapi pada prinsipnya itu faktual. Seperti yang mau disampaikan. Begini, tapi saya menolak itu. Karena saya tidak, tapi padahal itu faktual. Kabaga itu. Nah, itu salah. Iya. Jadi orang KAILI. Tapi itu sebenarnya sifat yang lumrah saya pikir itu biasa. Itu manusia, itu sunatullah itu. Keren. Siap. Pertanyaan lagi. Maaf saya bilang Vini leh. Cynthia bertanya. Kau ada pertanyaan enggak? Saya ini bingung sama orang KAILI biasa, Kak. Kenapa? Orang KAILI tuh kadang-kadang baik, kadang-kadang mungkin dia mau bicaranya tuh baik, cuman kasar sekali apa dia keluarkan itu. Jadi orang Jawa itu mudah tersinggung. Iya. Siapa? Spice. Lanjut. Memang kalau kita bicara KAILI ini dari 30 sub etnik ini ada juga yang temperamen dia bicara, tapi pada prinsipnya itu sebenarnya tidak emosi. Cuma tekanan volumenya saja yang keras. Nadanya yang keras. Ada juga yang memang pembawaannya itu halus memang. Kalau kita masuk di bagian Tawaili sana dia agak halus itu. Iya. Kau riba kami. Tawaili itu dia agak halus dia. Bagaimana kita? Dah kau riba kami. Lagi kita. Itu. Kasihkan. Jadi ada beberapa wilayah. Kita contoh ini kan ada 8 kecamatan. Itu berbeda dialeknya itu. Kalau Unde juga di atas itu berbeda juga penjelasan cara intonasinya. Iya, sedangkan Kampung Baru Kampung Lir berbeda. Iya, kalau Kampung Baru kan Baya. Iya. Itu. Kalau orang Kampung Lir Baya. Kalau Besusu kan lain lagi. Gimana gitu? Kalau Besusu itu tanya Pak Sekti, dia lebih paham. Ini. Itu. Jadi ada anunya, di Talise lain juga. Talise? Iya, lain juga intonasinya.
Jadi ada yang Kalau di Pasuruan B. Bahasa Rewan tuh. itu di sana. Keren. Memang kayak ini kayak akan bahasa dan dialek kayak gitu ya. Berarti harus dijaga gitu ya. Itu tugas EPK juga enggak? Iya. Menjaga agar budaya-budaya Kailik, bahasa-bahasa dialek tetap terjaga. Apa sekarang anak-anak muda gitu kan? Sorry nih kalau kita bicara Jawa dengan orang Jawa menciptakan lagu-lagu Jawa booming sampai di sini. Iya. Tapi orang Kailik cuma di sini-sini saja. Tapi saya lihat ada beberapa yang kemarin sudah coba tampil itu. Saya anggap itu ide-ide yang luar biasa. Jadi mereka memasukkan bahasa Kailik itu dengan lagu-lagu yang lagi diminati oleh zaman toh. Iya, betul. Sebenarnya itu yang harus dilakukan. Iya, betul. Dan saya lihat ada beberapa kemarin yang mereka buat itu, bahkan terdengar lagu Kailik, bahasa Kailik itu seperti lagu Spanyol. Kalau dia bawa dalam Mungkin cepatnya bicara. jadi karena dia agak cepat ya. Jadi enak kedengarannya. Kita sebenarnya kalau mau keluar, saya pernah ikut Lemhanas dengan Pak Sek itu. Pernah terus beliau ini. Iya, Saya belum. Saya melihat ketika ditawari dibuka sejarah bahwa suku tadi kita ini masuk suku dalam kategori suku dan lain-lain. Oh, suku dan lain-lain. Jadi yang terbesar itu Jawa, kemudian ini Bugis Makassar masuk. Begitu masuk di kita, saya tanya, tiada Kailik masuk di sini kok di dan lain-lain. Karena biasa orang Kailik saja malu mengakui dirinya orang Kailik. Itu salah satunya. Oh, salah satunya. Karena kalau kita di Jawa sana gitu, saya hanya lihat di film juga sih. Tapi kalau saya lihat orang-orang Jawa di tempat nongkrong, dorong bahasa Jawa. Terus dorong cintai sekali, dorong punya bahasa. Anak sekolah itu pakai bahasa Jawa terus. Iya, kalau kita di sini, ya udah, begitu. Nonggamu nih? Iya, nongga. Aku mengganggu enggak? Iya. Habis itu kalau ada orang sedikit misalnya di depan terhalangi jalan, jangan mele. Jangan mele. Kenapa itu gitu? Nah, kan Seperti marah itu. sudah Salah satu tanda-tanda kan itu. Jadi kalau saya lihat bukan kita malu sebenarnya di sini, tapi orang tua kita mulai kehilangan kebiasaan untuk melakukan bahasa Kailik terhadap anak-anaknya. Oke, ini catatan juga untuk orang tua. Iya, kalau kita harus membiasakan itu sebenarnya. Anak-anak mau paham dengan tidak paham, kalau itu kita ulang-ulang, dia akan mengerti. Kita saja tinggal di dalam satu komunitas, misalnya kita tinggal dengan masyarakat Bugis. Kalau itu terus yang kita dengar, walaupun kita tidak paham, tapi dia sampaikan kemudian dia lakukan, kita tahu, itu artinya makan. Itu artinya minum. Itu yang kita rasakan juga. Karena berulang-ulang. Karena dia lakukan. Oke. Jadi kita cepat, daya tanggap kita bisa. Oke, jadi orang tua berperan penting juga ini. Supaya anak-anak bisa melestarikan bahasa Kailik. Iya betul. Kalau berulang, saya juga waktu makan di Banggai, makan rusa kuah Bugis langsung bisa enak mi begitu. Langsung bisa bahasa Bugis. Tapi kita bicara soal sudah kita selesai sudah. Kalau kita bicara soal HUT, apalagi persiapan yang belum siap ini gitu, atau yang mau dipersiapkan? Alhamdulillah dari semua piranti yang kita bangun itu. Apa? Piranti? Ya, dari piranti HUT, persiapan HUT itu sudah kita lakukan. Alhamdulillah sudah siap. Pada prinsip sudah siap. Tinggal pelaksanaannya. Acaranya ini mau dibuat di mana, Pak? Ada beberapa tempat. Salah satunya Taman Gor, kemudian di Pura. Oh, sudah kemarin di Pura. Nanti lagi gitu. Jadi rencana kemungkinan besar di Taman Gor. Oh. Ada juga penawaran di Taiganja. Bagus juga Taiganja. Iya. Cuma memang kita pikirkan kalau kita bikin malam, undangan kita menuju ke lokasi itu, apakah jauh jaraknya atau apa? Tidak terlalu jauh, cuma di kalkulasi itu dia dekat. Masih boleh lah, masih bisa lah kita pergikan. Kalau ada referensi dari Saraba Channel, maka kita bikin di sini. Coba saya bicara nih, Pak Iwan. Anaknya Pak Bupati nih. Di Cinta Segitiga. Di Cinta Segitiga. Oh iya. Iya, anaknya Pak Bupati di Cinta Segitiga. Saya bilang, di mana saya lihat ya? Rupanya di Cinta Segitiga tadi. Di YouTube, Bapak lihat dia. Terus kalau untuk susunan acaranya apa semua nanti gitu? Ada penampilan atau apa? Ada artisnya, Kak? Artis terus. Kau juga bisa dibilang artis nih, Kak. Maksudnya kita dua saja tampil di sini. Jadi ada beberapa item kegiatan yang kita sudah persiapkan. Salah satunya tadi pesta rakyat. Kemudian kalau di acara seremoninya itu kita memang rencana mengundang seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada di wilayah Sulteng Tanah Kailik ini. Oke. Ya. Kita butuh masukan dari mereka, kita butuh harapan-harapan dari mereka. Oke. Tapi kalau bisa ada band-band apa supaya sedikit modern sedikit. Karena waktu sore nih kalau saya lihat waktu di Pura kemarin kan kayaknya tiada gitu ya. Lambat kebidat. Oh, ada band. Ada band. Bendi. Tidak dikasih masuk etnik Kailik, Kak. Aku main seruling.
Ada. Jadi Bukan seruling. Oh, apa Dan? Lalove. Oh, Lalove. Iya. Kalau Kemarin- penyanyi itu Eci Lalove namanya. kemarin itu lebih pada kegiatan yang sifatnya melibatkan semua komponen Oh, jadi universal suku. gitu, ya. Oke. Terus harapan FPK ke depan sudah 17 tahun ini apa ini gitu? Ya kita pertama bagaimana bermanfaat buat orang lain. Oke. Itu organisasi kita motonya kan. Semakin bermanfaat. Iya, Oke. kan apalagi dengan slogan kita jaga ingatan. Jaga ingat. Artinya apa itu, Pak? Jaga kampung. Jaga kampung. Kalau Pemkot kan jaga Palu. Ya. Iya betul. Oh, itu jaga Kita ingatan. jaga ingatan. Oke. Ada juga salamnya itu. Iya. Salam apa gitu? Sana yang tahu, Agung. Salam sepeda. Salam musipili. Jaga ingat. Musipili. Iya, Apa itu gitu? Supaya bisa orang tahu. Saya juga tahu tapi lebih baik ketua yang sampaikan. Jadi Apa musipili tadi tahu? ini konteks yang lebih universalnya itu saling memperhatikan. Oke. Musipili. Iya, jadi kita lebih condong pada bagaimana kita saling memperhatikan. Jadi orang yang di atas menarik orang yang di bawah, orang yang di bawah mendorong orang yang di atas. Jadi saling menjaga eksistensi tadi itu. Saling perhatian. Iya, itu Jadi, lebih dominan. jadi kalau Raja aku tidak babalas yang bilang salam musipili. Tolong perhatikan saya. Kalau konsultasi cinta barangkali FP. Iya, bisa. Oh, bisa juga? Eh, iya. wih, Mentor. kan wadah tuh. Oh iya. Segala masalah. Banyak mentor. sih. Betul, betul. Ya, di sini ini multi kasus. Multi talenta. Ya, bukan multi talenta, multi kasus. Jadi ada saja kasus-kasus yang mau dibawa ke sini, silakan. Iya, karena lebih bagus Ada semua jalan keluarnya. Ada semua Iya, jalan keluar. Karena lebih bagus multi Sedangkan jalan masuk banyak apalagi jalan keluar. Oh Oh, iya. iya. Hah? Apa benar gitu? Sedangkan jalan masuk banyak apalagi jalan keluar. Jalan masuk banyak. Iya. Karena itu lebih bagus menikmati jalan berlubang daripada lubang berjalan. Iya. Kayak gitu. Ya? Saya supir. Iya, minta maaf Cynthia. Terus pesan-pesan mungkin ketua untuk panitia-panitia yang akan nanti bekerja. Siapa ketua panitia ini gitu? Umar. Oh, Umar, saya tahu. Pak Umar. Pasti Tahu. penyanyi Jepang. Ya, kamu tahu itu. Umar Jawas? Bukan. 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 Oh, Umar lain. Bapak Umar Hajinau. Oh, iya, dia ketua panitia. Iya, ini juga ada kan kegiatan. Jadi di sela-sela ini kemarin sunatan masal, ini juga insya Allah ada seperti yang gue bilang tadi, Iya. agak domino Pak. Tetap ada domino. Karena ini kayak Sudah buka pendaftaran itu? sudah. Oh, sudah kita masuk di sini. Pokoknya untuk Sahabat Channel pendaftaran pertama gratis. Mantap. Begitu kalah masuk kedua daftar sudah. Duh. Yang pertama saja. Jadi Yang kalau pertama. Komiu main pertama itu menang terus sudah. Memang sih dia. Memang kita kalau mendaftar. Bermain domino itu tengah malam mainnya. Nanti kita bangun pagi, no. Kalau Komiu khusus Sahabat Channel kita Pagi. kasih waktu siang. Oh siap. Oh ya, tiada lawan. Menang Yogi. Macam-macam. Oh kemana saja hadiahnya loh gitu. Oh, berarti rentetan acaranya sebenarnya sudah ini. jalan. Cuma acara puncaknya nanti Desember. Oke, tadi itu sunatan massal sudah. Iya. Terus Domino Vai. Iya. Apalagi gitu, Pak? Yang mau berjalan sebelum acara puncak. Ya, salah satunya yang sana ke tempat-tempat anak-anak FPK yang sudah mendahului kita. Oh, Ya, ada beberapa kader-kader kita yang sudah mendahului. Jadi kita jangan sana ke keluarga mereka sembari memberikan bantuan kepada anak-anaknya. wah. Begitu Pak paksa ke musim PK lalu. Tapi hebat FPK ini Kak. Kenapa? Dia naik dana sendiri nih. Dana sendiri atau Iya. tidak Dana sendiri. proposal tuh. Tidak. Dari sendiri. Ini kan harus mandiri kita kan. Betul. Habis itu anjang sana ada lagi rentetan acara sebelum. Biasanya kan banyak ini toh. Ya. Apa lagi? Dari yang Dibantu, pasti. dari yang saya ingat itu tiga. Ya, kalau pasar murah pada waktu kegiatannya 2 hari sebelum kegiatan. Wah, pasar murah mantap itu. Kita harus ke sana itu. Beli berapa, dapat berapa, dapat apa? Pokoknya beli satu dapat satu. Maksudnya murah. Murah sakan. Pasar murah sekali. Oke, kita terima kasih banyak nih sudah mau hadir di Sahabat Channel. Kita lama janjian ini sebenarnya sudah dari tahun lalu, tapi baru kesampaian tahun ini karena saking padatnya gitu. Minta maaf ya. Ini saja pesawat jam berapa ini? Ya. Never mind. Jadi terima kasih. Tapi kalau kau melihat FPK kok ke depan bakalan jadi ini enggak FPK enggak? Saya sekarang sudah belajar bahasa Kaili Kak. Oh, harusnya FPK ini dong fasilitasi. Siapa tahu orang-orang yang mau bahasa Kaili FPK bikin kelas. Ini saran ini ketua. Sebenarnya kita ada. Pak, karena sekarang saja Masih. forum-forum yang membawa nama Kaili, orang belum bisa bahasa Kaili.
Lalu saja saya ikut satu kontes yang kailinya saya. Ya bilang saya Randa Kabilasa sudah. Randa Kabilasa saya untuk tunjuk bakatku lip sync. Saya tahu bahasa kaili. Dan FPK juga di dalamnya. Santai. Kan sebenarnya potensi itu di diri kita sendiri. Ketika Tapi kita, kan kalau ada bapak sedikit. kalau kita mau menggali sebenarnya itu bisa. Nah, butuh mentor berarti. Ada tempat karena di ruang kita ini ada pada Semin Lamasiara itu ketua 1, dia buka les bahasa kaili ini. Oh, kurang ini. Ya, Kurang. jadi cuma memang kita masih kurang memberikan informasi kepada publik. Nanti kalau ada flyer ke sini nanti kita story secara channel ya. Bisa. Biasa aja sih. Gas. Oh iya. Gas, Oke. Oh iya berarti ada tapi mungkin Kita kurang. belum Iya. mengenalnya. Iya, belum sampai situ infonya kita. Jadi kalau bisa diinfokan lagi tuh ketua supaya kita orang yang kurang bahasa kaili ini bisa belajar bahasa kaili di sana dan orang-orang anak-anak muda. Supaya kalau orang kaili maki kita tahu juga, Kak. Ya bagus. Apa gue? Kalau orang kaili maki kita tahu juga Iyo, makinya, Le. karena ada orang anu itu ketua kan kalau di viral-viral tuh biasanya. Aduh, mohon maaf ini. Coba bilang anu, gue bilang anu. Boleh dia pandang enteng, dia kerjain pakai bahasa kaili. Apa artinya itu ganting? Padahal tidak itu artinya. Itu kan tidak boleh juga itu ketua tuh. Oh iya, tidak boleh. Apalagi itu di ruang publik. Iya, itu namanya kan mempertodoyokan bule. Iya. Bertodoyokan. Kalau dihilangkan yo-nya, Hah? Wah. Oke, sudah. Kita terima kasih, sehat selalu. Semoga acara HUT FPK berjalan lancar dan sukses. Amin. Kami menunggu undangan supaya kita bisa makan kue gratis lagi. Amin. Nanti kita pilih Cynthia. Kan kalau kita pilih kita pakai ini apa namanya? Siga dan sampolo. Kalau siga ini tidak boleh sembarang pakai gitu ya. ya ada metode, ada apa namanya, ada syaratnya. Jadi pemasangan siga itu ada dipasang untuk adat, ada dipasang untuk berperang. Aduh. Ini Iya. Jadi kalau ini adat. kalau untuk berperang sopi Palestina nih. Lain cara ngikat. Oh, lain. Iya. Pantonuan cara ngikatnya lain. Tadi aku ikat ini pakai bahasa Gael ya. Iya. Ini dari versi adatnya. Oh. Kalau dia untuk tadulakonya beda lagi cara ngikatnya. Oh iya. Dan itu cuma yang kalau di FPK itu cuma Pak Arfan yang tahu, Ketua Laskar Tomalanggai. Oh, dia ketua Laskar Tomalanggai. Iya. Nanti saya ketua Laskar Patah Hatinya. Iya. Makasih ketua, sehat Iya. selalu. Terima kasih. Pak Sek juga ada. Di sini juga hadir Pak Seknya FPK, ada Agung juga selaku FPK. Kita sudah lama janjian, tapi akhirnya saya tepati janjiku ini podcast dengan FPK. Mudah-mudahan FPK semakin jaya, semakin Amin. bangkit, semakin banyak orang-orang kaili sadar bahwa bahasa kaili itu penting. Jangan sampai tidak ditinggalkan dan tidak diwariskan ke anak cucu kita nanti. Oke ketua, terima kasih, sehat selalu, sampai ketemu di Saraba Channel berikutnya. Saraba Channel. Saraba dulu dong. Kan? Sarawa dulu dong. Ah, ini tuh. Bismillah.